Oh, udah. Yes, bisa. Baik, Bu Ika, silahkan mempresentasikan RPP-nya maksimal 5 menit, nggih. Monggo, silahkan dimulai. Dibacakan saja gitu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP yang saya presentasikan adalah RPP 1, yaitu untuk mapel matematika, materinya luas bangun datar dan volume benda. Untuk tema 7, tema 1, kelas 3, dan tema 7 itu tentang perkembangan teknologi. KI-nya itu KI 3 dan KI 4. Kemudian KD-nya itu di KD 3.8 dan 4.8. Yang 3.8 itu menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Sedangkan KD 4.8 itu menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Indikatornya ada 3, menentukan luas suatu daerah dengan benar. Kemudian yang kedua menjelaskan cara menentukan luas suatu daerah dengan tepat. Dan yang terakhir menyelesaikan atau memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan volume dalam satuan tidak baku. Untuk karakter yang diharapkan itu religius, nasionalis, gotong royong, teliti, dan kreatif. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, dengan mengamati sebuah benda satuan tidak baku, siswa dapat menjelaskan luas dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret. Tujuan yang kedua, dengan melakukan praktek sederhana, siswa dapat menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat membandingkan volume dengan satuan tidak baku. Dan yang terakhir 4, dengan mengamati daerah yang ditutup dengan satuan luas, siswa dapat menyimpulkan luas dengan satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Kemudian pendekatan yang dipakai itu adalah scientific text. Model pembelajarannya pakai PBL, kemudian metode pembelajarannya ada yang pertama ada tanya jawab, kemudian diskusi, ada sedikit ceramah, kemudian penugasan juga. Kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, kemudian kegiatan intinya itu ada 5 tahap. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Media alat yang digunakan untuk media itu ada gambar, LKPD, ada PowerPoint, kemudian ada videonya, YouTube. Kalau alat yang dipakai itu ada laptop LCD, kemudian potongan kertas origami atau kertas lipat, kemudian botol minum, dan gelas. Untuk lampiran RPP-nya ada sumber belajar, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Baik, kita ke RPP-nya Bu Ika. Bu Ika ya. Ini ada KI dan KD, Bu. KI KD-nya dapat dari mana, Bu Ika? Saya ambil KI dan KD-nya di silabus, Bu. Dari silabus. Dari silabus, terus di silabus itu yang membuat siapa?
Kayaknya sama semua gitu. Jadi, Nah, iya kan saya tanyanya yang membuat silabus itu siapa? Apakah Bu Ika? bukan, Bukan. Berarti sudah ada ya. sudah ada. Kemudian bagaimana Bu Ika menerjemahkan dari KIKD kemudian terhadap tujuan pembelajaran dan kepada aktivitas pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa. Tadi KI itu kan diambil dari tadi silabus, kemudian dari KI itu nanti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu KI itu kan mencakup ada sikap, kemudian sikapnya itu spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kalau KI. Nah, KI itu nanti dijabarkan ke dalam KD. Nah, KD-nya itu adalah kemampuan yang harus dicapai siswa terkait untuk mencapai KI tersebut melalui pembelajaran. Nah, dari KD itu nanti diturunkan menjadi indikator. Nah, tujuan pembelajaran itu diambil dari dengan melihat indikatornya. Kalau aktivitas pembelajarannya kan berbeda-beda, Bu. Kalau saya misalkan pakai PBL, berarti dengan urutan-urutannya harus sesuai dengan PBL. Ya, kaitannya dengan tujuan pembelajaran apa? Yang mana, Bu? Aktivitas PBL-nya, langkah-langkah PBL dalam aktivitas guru dan siswanya. Kalau yang di aktivitasnya itu kan menjabarkan setiap kegiatan yang dilakukan di kelas seperti itu, misalkan seperti pendahuluan, kemudian di inti itu ada tahap 1, 2. Nah, dari situ nanti bisa dengan mengerjakan tugas, mengamati seperti itu. Nah, itu nanti kan apa bisa diharapkan untuk aktivitasnya itu akan mencapai tujuan pembelajarannya. Oke. Bentuk realnya seperti apa? Bentuk real dari Ini kan pakai PBL, mau mengajar materi apa, Bu? yang satuan luas. Ya, nah bentuk realnya bagaimana dalam langkah-langkah PBL itu? Misalkan di PBL itu kan ada orientasi siswa terhadap masalah. Nah, di situ Ya, kalau di PPT-nya itu kan ada mengamati, Bu. Yang PowerPoint punya saya itu ada mengamati dulu. Yang pertama anak-anak itu kan saya cerita dulu bahwa pada hari ini itu kelasnya kerja bakti seperti itu. Nah, dari kerja bakti itu ngapain saja sih? Ada yang misalkan ngepel, kemudian menghapus papan tulis, kemudian membersihkan kaca, seperti itu. Nah, dari situ nanti anak-anak itu digiring supaya tahu apa papan tulis itu bentuknya apa sih. Nah, bentuknya misalkan persegi panjang, itu bangun datarnya dulu. Kemudian setelah itulah menghitung luas papan tulis atau menghitung luas lantai itu seperti apa. Bisa dengan menggunakan, kalau yang sudah tahu kan nanti dihitung menggunakan penggaris misalkan. Kemudian ada meteran. Kalau yang sekarang itu kan menggunakan satuan tidak baku. Jadi tidak menggunakan meteran dulu, tapi dengan benda-benda yang sudah ada seperti tadi yang saya bilang pakai potongan kecil kertas origami seperti itu.
Dari yang dijelaskan Bu Ika tadi, bagian mana yang masuk ke dalam upaya guru untuk memotivasi siswa sebelum pembelajaran? Kalau yang motivasi itu untuk sebelum ke pembelajaran biasanya saya apa menyampaikan ke siswa untuk lebih lebih giat belajar seperti itulah. Dengan kerja bakti itu kan berarti ada kerjasamanya. Nah, dari hasil kerjasama siswa itu nantinya yang tadi kerja bakti, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya itu nanti diarahkan supaya anak juga bisa bekerja sama saat berdiskusi. Terus di bagian luas bangun datar dan volume bendanya bagaimana dari kegiatan kerja bakti itu? Dari kegiatan kerja bakti itu kan supaya anak tahu dulu bangun datarnya di mana gitu loh. Yang dimaksud bangun datar, contoh bangun datar secara nyata itu apa saja seperti itu. Baru di situ. Nah, kemudian nanti saya cerita lagi. Tadi kan sudah kerja bakti, kemudian selesai kita makan bersama, minum bersama. Nah, untuk nantinya itu siswa menghitung dari benda yang siswa bawa, misalkan kotak makan dengan botol minumnya. Nah, itu nanti yang saya pakai untuk menghitung volumenya. Volume benda itu kan nanti isi botolnya isi air. Nah, nanti dihitung setiap kelompok itu airnya isi berapa sih, nanti dituang ke gelas yang sama. Ada yang tinggal sedikit, ada yang masih banyak. Kerja baktinya itu dilakukan beneran atau hanya diberikan kasus saja? Diberikan cerita saja. Diberikan cerita saja. Supaya anak Terus nanti mengamati dulu dari cerita itu. mengarahkan kepada apa tadi volume dan luas tadi bagaimana? Dari kerja bakti kok tiba-tiba membicarakan tentang volume dan luas? Okay. Gini, kan pas kerja bakti itu kan saya cerita kita sudah kerja bakti membersihkan lapangan, kemudian papan tulis. Nah, setelah itu kalau ketika sudah selesai nanti kita makan bersama, minum bawa minum juga kan anak-anak. Jadi saya setiap kali di kelas itu meminimalisir anak keluar dari gerbang dan jajan di luar itu. Setiap hari saya minta anak untuk bawa bekal sendiri dan bawa minum sendiri itu setiap hari. Tuh, lah iya, hubungannya dengan volume dan luas tadi lo apa? Nanti dari prakteknya loh, Bu. Dari prakteknya kan anak sudah membawa volume. Yang dipraktekkan apa? Mempraktekkan kerja bakti? Enggak, bukan. Minum botol minum yang dibawa itu loh, Bu. Kan bawa air, anak-anak itu nanti bawa air. Ini berarti sudah berbeda cerita dari yang kerja bakti tadi. Nggih. Yang kerja bakti kan urutannya kerja bakti membersihkan. Setelah Loh, kerja katanya bakti tadi selesai, kerja baktinya hanya kasus saja, cerita nggih, saja. hanya cerita. Setelah kerja bakti selesai, anak-anak itu masih cerita, Bu. Anak-anak makan bersama, minum bersama. Oh, Seperti itu maksud saya. lah meskipun di bawa ke dalam kerja bakti itu kan juga bisa toh, Bu. Dalam kerja bakti nanti sambil mereka kerja bakti sambil belajar, yo sama dengan siswanya diajak bermain sambil belajar. Nah, kalau sambil bermain sambil belajar itu Pak Agung ahlinya. Gitu. Saya cukup Pak Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni, Bu Ika, untuk Bu Aris. Kita lanjutkan ya. Cerita tentang kerja bakti, sekarang cerita tentang kerja profesional. Yang bagian profesional,
pertama adalah tentang teori belajar, Bu. Nah, sudah menyimak informasi dari HP-nya, walaupun suaranya masih apa namanya, sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Terkait dengan teori belajar ada pilihan teori behavioristik, kognitivistik, ada konstruktivistik, ada humanistik. Nah, yang RPP-nya Bu Ika ini lebih cenderung mendekati ke yang mana, teori belajar yang mana, pembelajarannya khususnya, tidak RPP-nya, tapi pembelajaran yang dikemas di RPP ini loh. Lebih dekat ke teori kognitivistik, atau behavioristik, atau konstruktivistik, atau humanistik. Kalau yang menurut saya itu ke konstruktif, Pak. Yang ketiga ya, pilihan ketiga. Itu kan Kenapa tidak behavioristik? Kok konstruktivistik? kalau konstruktif kan ya, yang tadi saya jelaskan tentang menceritakan kerja bakti itu kan pengalaman mereka di lingkungan. Kalau konstruktif. Apa yang dilakukan? Nyata maksudnya. Konstruksi apa? Konstruksi apa di sana dari pengalaman itu? Supaya anak kan bisa mengenali bangun datar tadi juga yang pertama contoh-contoh bangun datar yang mereka kerjakan saat kerja bakti seperti itu kan tadi saya contohkan ada yang menghapus papan tulis, kemudian setelah selesai kerja bakti nanti kita makan bersama, minum bersama. Nah dari situ tadi kan menghitung volumenya dari air yang mereka bawa di botol gitu loh Pak. Selanjutnya Bu Ika tentang ABCD. Tentang ABCD berarti di tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran nomor 3 itu C atau condition-nya itu yang mana? Tujuan pembelajaran nomor 3. Melakukan percobaan ya Pak, membandingkan volume. Melakukan percobaan. Melakukan percobaan atau membandingkan volume? Jadi anak praktek melakukan percobaan untuk membandingkan antara botol isi atau volume air siswa A dengan siswa B gitu loh Pak. Nanti kan karena sudah diminum, airnya itu sudah diminum dan minumnya kan tidak mungkin sama semua atau habis semua, ada yang sudah habis, ada yang masih setengah, seperti itu. Akhirnya yang condition itu yang melakukan percobaan atau membandingkan? Yang membandingkan. Yang membandingkan. Jangan-jangan kebalik. Kalau behavior yang mana? ABCD, yang B, behavior itu yang mana? Yang condition yang melakukan apa nih Pak? Yang membandingkan yang behaviornya. Ya, hati-hati di situ ya. Termasuk juga tujuan pelajaran yang lain. Oke, kita lanjut. Kalau tujuan pembelajaran di situ yang memenuhi unsur TPEC yang mana, Bu Ika? TPEC itu kan berbasis teknologi nih Pak. Jadi yang mengamati sebuah benda
itu di pembelajaran kan saya ada PowerPoint juga. Kemudian nanti anak mengamati gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Gitu. Oke. Gambar itu hasil teknologi atau bukan? Produk teknologi atau bukan? Okay. Iya. Oke, berarti jelas ya. Oke, kita lanjut. Yang LKPD. LKPD ini halaman berapa ini? Halaman berapa Bu LKPD Bu? Oh, lampirannya ya. Terakhir nih di bagian LKPD. Di LKPD itu gambar-gambarnya ngambil dari mana Bu? Di LKPD ada yang dari buku paket, kemudian ada yang saya ambil di internet juga. Oke, ya setidaknya sudah ada pengembangannya, tidak hanya buku paket ya. Enggak, Oke, itu bagus. Bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, mungkin nyari di sumber lain, misalnya di majalah atau apa yang relevan itu juga bagus. LKPD. Kalau yang soal evaluasi bisa ditunjukkan yang soal yang menjadi ciri khas hot-nya soal. Di kisi-kisi yang evaluasi penilaian pengetahuan itu yang mana? Nomor 3 Pak. Soal yang uraian. Ini saya membuka yang mana? LKPD atau yang sebelum LKPD? Sebelum Pak, yang di instrumen penilaian pengetahuan. Kisi-kisi. Yang tertulis ini. Yang HOTS yang mana tadi? Yang nomor 3. 3. Sama. Banyak benda-benda dalam kelas itu ya? Oke. Mengapa itu dikatakan HOTS, Bu? Itu kan nanti anak praktek gitu loh Pak. Jadi menghitung luasnya itu tidak hanya seperti soal yang sudah ada, maksudnya sudah terkotak-kotak apa ya namanya, sudah bentuk satuan persegi, tidak, tapi anak itu menggunting dulu, gunting bentuk satuan persegi menggunakan kertas origami. Nanti ditempelkan di buku tulisnya masing-masing. Nah, dari satuan persegi itu yang menggunakan kertas origami, nanti mereka kan bisa praktek dengan menghitung dan jumlahnya itu nanti berapa. Jadi bukan hanya menghitung saja dengan soal yang sudah ada, seperti yang di LKPD itu Pak. Kalau di LKPD itu kan sudah ada yang nomor 1 itu kan sudah terkotak-kotak sendiri. Jadi anak tinggal ngitung kotaknya. Kalau yang ini kan nanti anak gunting. Saya sudah bisa menangkap. Yang satu lagi yang tentang PBL, Bu. PBL itu kan ada sintaknya ada 5 ya pada umumnya ya. 5. Yang sintak nomor 4 itu apa bunyinya? Yang nomor 4 itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Di RPP-nya Bu Ika ini penyajian hasilnya seperti apa rencananya? Kalau di RPP saya untuk penyajian hasilnya itu sesuai dengan LKPD-nya itu nanti kan berdiskusi Pak. Nah, penyajian hasilnya itu nanti hasil dari diskusi tersebut seperti itu. Artinya siswa presentasi, yang lain menyimak,
nanti menanggapi, kelompok yang lain menanggapi. Ada cara lain nggak Bu penyajian hasilnya selain itu? Selain itu, misalkan yang tadi Pak, seperti contoh menghitung volume benda, itu kan yang tadi pakai botol loh Pak airnya. Oke, itu kan nanti setiap kelompok dan setiap anak itu kan tentunya berbeda-beda jumlah volumenya. Nah, itu nanti bisa dengan, oh ibunya saya tinggal separuh Bu, tahunya separuh itu dari mana? Itu berarti disajikan secara lisan oleh siswa ya? Oke. Hmm. Per kelompok nanti kan sendiri-sendiri, dan jumlah airnya kan tidak mungkin sama karena ada yang minumnya banyak, ada yang belum diminum misalkan, atau ada yang diminta temannya. Kalau misalnya begini, kira-kira bisa enggak Bu? Dan relevan dengan materi Bu Ika enggak? Misalnya, saya sebagai anggota kelompok 2 berinisiatif untuk menyajikan hasilnya itu sudah saya tulis apa yang ingin saya sajikan di sebuah lembar kertas, itu kemudian saya tempel di papan, kemudian saya pamerkan ke teman-teman saya, itu bisa enggak? Bisa Pak. Bisa ya? Relevan ya? Oke, ya siapa tahu nanti bisa menjadi alternatif. Kayak kalau 5 kelompok kan ditempel-tempel, kemudian nanti boleh jadi ada kesempatan untuk tuker kajian, misalnya saya kelompok 2 mempresentasikan tempelan yang kelompok 1 atau bagaimana, itu variasi. Kemudian yang BTQ Bu Ika, selanjutnya BTQ sudah ada Al-Quran ya? Kalau sudah, minta tolong dibukakan halaman 56. Di halaman 56, pilih salah satu ayat, itu surat apa, ayat berapa? Ali Imran ayat berapa Bu? Ayat 46. 46. Halaman 56. Nah, ini ada Pak Baiti ini lagi belum selesai. Masih satu soal ini. Nanti apa dikondisikan dulu Pak Baiti biar tidak ada dusta di antara kita ya. Ya. Live Zoom dulu Pak Edi. Oke. Makasih kerjasamanya. Ali Imran 46 ya? 46. Oke, diulangi. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas sholihin. Oke. Bu Ika, terima kasih sudah dibacakan. Itu dari cara membacanya lebih percaya diri lagi ya Bu Ika ya. Di perpindahan antara huruf satu ke huruf yang lain itu harus tegas. Jadi tidak ragu-ragu. Misalnya wa yukallimun nasa, dari sa ke fi itu harus tegas. Tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu ciri-cirinya sa itu harusnya pendek, itu kayak mau jadi panjang. Wa yukallimun nasa fil mahdi gitu. Oke, itu. Kemudian kalau di ayat itu ada bacaan apa? Tajwid apa? Yang Bu Ika ketahui? Ada bacaan apakah di sana? Misalnya tanwin bertemu wawu itu apa bacaannya? Idgham. Idgham bihuna. Idgham bihuna. Bihuna. Kalau yang
fil mahdi. Itu ada al mahdi itu ada bacaan apa? Al apa? Alif lam itu loh. Itu al apa? Gimana? Belum sampai sana? Belum ya? Fil mahdi itu alif lam bertemu mim itu kan alnya itu dibaca jelas alias idhar qamariyah. Alif lam bertemu mim. Kalau sebelumnya kan ada alif lam bertemu nun anas itu. Nah, itu kan dibaca idgham. Idgham apa? Yang samsiah itu idgham apa idhar? Idgham samsiah. Jadi tidak dibaca al-nas tapi an-nas. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang tadi al-mahdi, yang ini an-nas. Nah, itu perbedaannya. Oke, minta tolong Bu Ika, ada kertas ya di situ ya. Minta tolong dituliskan, saya diktekan dari sini. Bisa mendengar suara saya ya, masih ya, jelas ya. Dimulai. Irji'i ila rabbiki. Saya ulangi sekali. Irji'i ila rabbiki. Radiyatam mardiyah. Radiyatam mardiyah. Sudah. Nanti di foto dikirim Japri. Karena di Zoom kayaknya nggak jelas. Sudah ditulis ya Bu Ika ya. Saya ulangi sekali lagi secara komplit. Irji'i ila rabbi radiyatam mardiyah. Oke. Saya kira itu sudah Bu Eni dari saya. Baik, terima kasih Mas. Bu Ika bisa live Zoom ya? Atur nuwun Bu Eni sama Pak Agung. Sama-sama.